usia 4 hari kita masih standby ya. Standby gasolek sama central heater sama arang komplit ya. Cuman gasoleknya ini kita set di, kalau ini pakai IGM ya. IGM itu ada level-levelnya gitu, enak ya gitu. Jadi level 2 ya. Jadi levelnya itu 1 sampai 10. Dimana 10 itu paling besar. Nah, kita semua standby di level 2. Bukan gasolek ya. Kalau gasolek merek ini infrared heater lah gitu. Nah, dia level 2 tuh segini. Jadi asal ada aja gitu. Asal ada. Nanti kita backupnya pakai ini. Jadi kalau suhunya drop, yang naikin pakai ini. Suhu terbaca di heaternya sekitar 29, tapi kalau di tengah itu sekitar 30-an ya. Usia 4 hari sudah segini. Ini belum pelebaran karena kita dari awal nggak padat ya, nggak tebar padat. Jadi mungkin besok kita pelebaran ya. Bisa dilihat ya, sudah penuh. Ayam menjauh semua dari pemanas, walaupun pemanasnya kecil. Sudah merata sampai ke ujung. Usia 4 hari ini saya mau bahas ini, pemanas gitu. Jadi ini kenapa pilihannya jatuh ke sini ya? Pertama karena ini bikinan kita, Minaka Teknik gitu. Terus kan heater itu kan kita selalu ada trouble ya, yang otomatis itu baik dari yang murah, yang mahal, mau yang bahan bakarnya gas, bahan bakar solar, semua ada masalah gitu. Pasti ketemu masalah. Nah, jadi kita coba bikin solusi supaya nggak banyak masalah gitu. Contohnya ya ini, bukan nggak banyak masalah, supaya masalahnya gampang terselesaikan. Jadi di pemanas ini sama otomatis gitu. Cuman bagian-bagiannya itu spare partnya banyak di pasaran umum gitu. Kayak contoh ini pengatur suhunya umum. Ini selektor-selektor yang biasa ada di panel, pilot lamp juga. Terus ini solenoidnya juga umum, banyak. Ini solenoid 220. Itu banyak di pasaran umum. Tungku juga umum, pematik umum, modul umum, semua umum lah gitu. Nah, bisa kita lihat kalau nyala dia seperti ini apinya. Jadi masuk akal ya kalau ini panas. Jadi bukan titik api satu titik kayak semawar, bukan. Jadi titik apinya itu banyak dan warnanya biru. Jadi pasti panas, efektif lah panasnya. Jadi settingannya kita fokusnya di lantai bawah. Lantai bawah jumlah pemanas lebih banyak daripada lantai atas. Bawah ini 4 gasolek, 1 central heater. Kalau jumlah arang sama 5. Cuman arang itu kita diupayakan nyala kecil dengan tujuan nanti puncak nyalanya itu ini nggak panas ya, nggak panas. Jadi tujuannya nanti puncak nyalanya itu supaya di tengah malam ke pagi. Jadi awal-awal kita asal nyala aja, nggak digedein gitu. Jadi api kecil, terus kita timbun dari bawah, apinya di bawah, terus kita timbun pakai arang yang baru gitu. Jadi sisa yang kemarin kita timbun. Jadi tidak ada penggantian arang di tengah malam, tidak ada. Biasanya kan kalau yang main setelan besar dia ada kadang-kala ada pergantian arangnya, ini nggak ada, memang di set kecil. Ini yang lantai bawah kayak gini ya. Jadi kenapa bawah lebih banyak pemanasnya dibanding atas? Karena bawah lantainya itu kan bersentuhan langsung dengan udara bebas. Ini sistem panggung. Lain halnya dengan atas gitu. Atas itu kan ini lantainya dipanasi. Bentar, saya turun dulu. Kita lihat di lantai atas. Nah, bisa kita lihat ini belum keganggu ya sebaran ayamnya, jadi istilahnya takut disangka fiktif gitu. Teman-teman bisa lihat sebaran ayamnya. Kalau sebelumnya saya tampilkan video ayam yang memang pastinya dia makan ya. Karena kalau broodingnya bagus, suhunya tepat, anginnya tepat, itu ayam cenderung aktif teman-teman. Jadi dia banyak respon sama kehadiran orang. Bisa dilihat nih. Barusan tadi pada diam, ini udah mulai ada aktif nih.
pada nggak mau diam. Jadi gitu, si ayam kalau dia sehat, suhunya tepat gitu, sama angin terutama ya, pengaturan angin itu cenderung aktif terhadap kehadiran manusia. Dia selalu merespon. Jadi istilah kan biasanya di kandang tuh ngegiring ya. Tetap giring kita ada, cuman dikit-dikit ya, seperti ini, cuman jalan. Jadi nggak sampai pakai alat bantu supaya ayamnya bangun gitu, dipaksa bangun nggak. Karena memang normalnya kalau tepat kondisi broodingannya begini gitu. Jadi kita jalan aja di sini, mereka gerak sendiri gitu, langsung merespon terhadap kehadiran manusia. Bisa dilihat tuh. Oh, sampai ke tengah-tengah gerak semua dia. Jadi kepancing sama temennya yang di pinggir. Ada yang menepi ke tempat pakan, ada yang menepi ke tempat minum. Gitu prinsipnya ya, gitu. Kita cek di sini. Nah, untuk set yang atas kita lebih tinggi sedikit ya, di level 3. Cuman jumlahnya hanya 2 gitu. 1, 2 dan ini central heater. Saya mau turunkan di sini untuk yang lantai atas. Kita set di 30 saja. Oke. 30,3 ya. Karena di sini kita lihat kondisi ayam sudah banyak yang penting ya. Sudah penting. Terus sebarannya juga bagus gitu. Ya sedikit ngirit-ngirit lah, kita ngirit-ngirit lagi, sudah irit kita bikin irit gitu. Jadi sekedar pemberitahuan teman-teman, teknik seperti ini gitu akan sulit. Biasanya tidak berlaku ketika sistem pengaturan udara di kandang itu masih pakai intermittent ya. Karena prinsipnya gini, intermittent itu kita mesti pasang spot heater ini sampai ke nyebar di tengah-tengah ya gitu. Prinsipnya gitu. Nah, kalau di kandang yang pakai inverter seperti di sini, ini seperti nggak ada pergerakan udara, tapi ada, sangat pelan gitu, sangat pelan. Udaranya pelan. Untuk usia 4 hari ini, kondisi di tadi siang kita main di 10 Hz. Untuk blowernya itu 3 kan gitu. Nah, kondisi malam kita tetap pakai blower 3 di usia 4 hari, 3 blower ya teman-teman, bayangin 3 blower, tapi kecepatan saya turunkan ke 6 Hz gitu. Dari 10 turun ke 6, turun 4 ya. Nah, artinya apa? Kalau inverter itu satuannya dia pakai Hz gitu. Total Hz itu 50, berarti kalau 10 itu berarti 20% kecepatan. Nah, ini kita turunkan lagi kira-kira ke 10% lagi kembali seperti hari sebelumnya. Hari sebelumnya kita pakai di 2 blower dengan permainannya 10 ke 6 gitu. Tapi sekarang jumlah unit ditambah, permainannya masih sama, Hz-nya 10 ke 6 gitu. 10-nya malam, 6-nya siang. Nah, jadi prinsipnya itu, ini kita taruh paling depan pemanas-pemanas ini supaya ketarik terus. Jadi ini nggak ada blok gitu, intermittent gitu, nggak ada. Jadi dia tetap ngalir terus, makanya kenapa bisa seirit ini gitu untuk pemanasnya. Jadi si gasolek ini gitu, gasolek 4 hari. Nanti saya cek ya. Nanti saya cek gasolek ini, kalau nggak salah nih dari 0 belum diganti ya. Kalau untuk gasolek tabungnya belum. Sampai 4 hari masih belum diganti untuk tabung yang 12 kilo sama tabung yang 7,5 itu belum. Cuman kalau ini yang besar ini sudah ada penggantian 2 kali. 2 apa 3 ya? Yang besar tuh. Tapi saya lupa datanya, nanti saya lihat, cek datanya di anak kandang. Nah, jadi ini modifikasi daripada sistem brooding closed yang sebelumnya ya. Sebelumnya kan kita pakai intermittent. Nah, di sini kita tidak mengaplikasikan lagi intermittent, tapi jalan terus-menerus
pakai inverter dengan kecepatan yang diturunkan gitu. Jadi tidak ada angin off. Jadi anginnya on terus. Di depan sheldek itu kita buka semua. Tirai sheldek nggak ada yang kita tutup. Kita buka semua. Karena ditutup pun percuma ya. Karena anginnya pelan. Beda dengan intermittent, kita sekat di sheldeknya kita tutup supaya angin tidak terlalu besar masuknya ke kandang. Nah ini gimana mau besar gitu. Sementara putaran blowernya saja pelan. Nah, coba saya bisa kelihatan nggak dari sini ya. Kita cek dulu putaran blowernya. Sambil kita sedikit menggiring yang bagian belakang ya. Karena depan tadi sudah kita giring. Asal gitu aja giringnya, saya jalan gitu. Kalau ayam sudah malas, berarti ada kehadiran manusia, dia diam saja. Antara ayam tidak sehat atau suhu broodingannya nggak tepat gitu. Nah sambil jalan-jalan itu kita lihat nih, ayam-ayam model-model gini nih. Nah ini kita ambil. Jadi kita tidak usah menaruh harapan di ayam-ayam kecil ya. Kita keluarkan, terserah nanti mau dipiara, mau diapain gitu ya. Nah, dia terbalik juga udah nggak bisa bangun. Ini yang kecil-kecil kita keluarkan. Coba kita lihat di sini. Nah itu bisa terlihat ya, 3 blower dengan kecepatan segitu ya, pelan banget ya. Jadi kuncinya ada di inverter untuk mengoptimalkan sistem brooding ayam broiler sama untuk mengoptimalkan di pemanas supaya lebih irit pemakaian pemanas dan tentunya lebih mudah untuk pengaturan suhu ruangan di kandang. Nah ini sekarang ini kan ini kondisi begini tuh di luar sedang hujan ini. Kita lihat. Nah, kedengeran kan suara hujan? Nah, ini lagi hujan. Kadang ayam yang kita keluarkan kasihan juga nih. Coba kita lihat. Tabung-tabung ini udah habis berapa ya? 4 hari ya. 4 hari itu tabung yang sudah habis itu 1, 2, 3, 4, 5, 4 7,5 kilo. 1 di 12 kilo. Nah, bisa teman-teman hitung sendiri ya nanti, tapi akhirnya totalnya nanti di akhir ya kita bisa hitung berapa rupiah per ekornya. Ini populasi di 15.000 ekor untuk 4 hari baru segini habisnya gitu. Nanti kita baru bisa bicara irit apa boros secara keseluruhan itu nanti di akhir masa broodingnya gitu. Kalau sekarang ya progresnya sih sudah irit gitu. Progresnya irit, cuman seirit apa ya nanti terakhiran gitu. Oke gitu. Sampai di sini dulu vlog kita, nanti kita lanjut lagi teman-teman. Terima kasih telah menonton.